Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya sangat sukacita berada di tempat ini. Setelah sekian lama saya datang ke sini sebagai jemaat untuk mengikuti dan menikmati ibadah. Karena saya sendiri menggembalakan di kota Medan, tetapi saya kebetulan sudah ada dan domisilinya di Jakarta. Saya dulu udah berapa tahun yang lalu saya duduk di sini, saya pernah terlintas, terbersit pikiran, bagaimana kalau saya jadikan GBC rumah saya, sementara saya orang Medan. Oke, itu pembukaannya, thank you Pastor Yudi. Pembukaannya, saya pengen ada feeling saya berada di rumah. Ya, saya harap saudara yang ada di tempat ini, terutama yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Iskandar Wijaya. Ya, nah resmi berarti saya bergabung di GBC ya di sini ya. Oke, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah saudara setuju dengan saya bahwa banyak sekali manusia yang hidup pada saat ini sedang berkelana secara rohani. Nggak tahu kenapa orang itu mencari-cari arti kehidupannya. Ya, mungkin ada orang yang sampai hari ini juga belum menemukan gitu loh. Sebenarnya untuk apa saya hidup di dunia ini? Untuk apa saya ada ya di dunia ini gitu ya. Kemudian kalau dibilang semua agama juga percaya ada Tuhan, betul ya? Tapi kalau Tuhan itu ada, kemudian saya tidak bisa dekat sama dia, untuk apa Tuhan itu? Kalau Tuhan itu ada, kita sama-sama percaya ada Tuhan, tetapi Tuhan itu nggak bisa dijangkau. Dia itu Tuhan, bukan siapa-siapa. Terus kita nggak layak, nggak bisa ada alasan untuk kita bisa datang kepada dia. Jadi untuk apa saya percaya ada Tuhan? Sementara nggak ada efek dalam hidup saya. Tetapi secara refleks orang akan mencari Tuhan ketika ada masalah. Tetapi pada saat sudah masalahnya selesai, berkelana lagi. Secara rohani berkelana lagi. Bahkan tidak sedikit orang-orang percaya, orang Kristen juga seperti itu. Mungkin ke gereja yang satu, kadang terpuaskan, tetapi setelah sekian lama rasanya ada sesuatu yang kurang. Dia pindah lagi ke satu tempat lagi, dia cari lagi. Dia menemukan ada yang lebih di sini yang kemarin nggak ada. Kemudian dia merasa nggak puas lagi. Kayaknya kita berkelana terus, saudara. Kemudian yang paling penting adalah orang percaya. Sudah mendengar message grace ya. Wah, kita selamat oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita. Betul, sudah benar ini message. Tetapi juga tetap berkelana dalam hati. Kenapa ya saya tetap tidak ada terobosan? Kenapa ya dalam hidup saya itu beda sama teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain gitu ya. Enak banget lihat dia. Kemarin kalau kita dengar testimoni katanya ada orang yang sedang mengalami masalah besar, tetapi dia masih bisa pelayanan. Saya kok nggak bisa ya? Ada masalah apa sih ini? Nah, jadi kalau saudara minum obat, katakanlah sebut merek ya, Panadol misalnya. Kalau lagi sakit kepala, kita tahu kalau minum Panadol, itu bisa nyerinya bisa hilang. Kita tahu itu. Tapi berapa banyak yang tahu, ini kandungannya emang apa sih? Kok nyeri bisa hilang ya? Secara kimiawi, kita nggak ngerti. Tetapi kita tahu kalau makan ini memang bisa hilang nyerinya gitu ya. Tapi reaksi yang terjadi dari obat yang sudah masuk ke tubuh ini, orang nggak tahu. Oleh sebab itu hari ini saya pengen mengajak saudara semua untuk melihat apa sih yang terjadi secara kimiawi. Ketika kita sudah tahu kita diselamatkan oleh anugerah, ya kan? Tetapi kenapa seperti kita punya hidup yang berbeda? Seperti ada satu kehidupan yang tersembunyi yang orang lain nggak ketahui. Yang kita nggak bisa cerita ke orang, yang kita anggap kita belum mengalami terobosan. Saya nggak tahu apakah saudara punya kehidupan seperti itu atau cuma saya. Kalau datang ke gereja cuma satu, oke, saya ini anak Tuhan, saya puji Tuhan segala macam. Tetapi seringkali kalau Senin sampai Jumat, Sabtu itu mungkin kehidupan yang sisi lain itu muncul, yang kita sendiri nggak bisa cerita ya. Itu apa gitu loh? Ketika datang ke hari Minggu kita merasa apa yang kita lakukan sebenarnya enggak. Itu mendiskualifikasi kita. Tapi karena anugerah bersyukur banget di hari Minggu. Oleh sebab itu kita sangat terharu di hari Minggu. Tetapi Senin sampai Jumat balik lagi seperti itu, Sabtu. Itu sebenarnya secara kimiawi itu apa yang terjadi? Ya kan, mekanisme yang
secara teknis itu sebenarnya apa? Hari ini saya sudah siapkan catatan khotbah saya secara virtual. Karena note-nya sebenarnya ada di Alkitab, ya. Ini panjang sekali, saudara. Saudara siap enggak? Misalnya khotbahnya 1,5 jam gitu ya. Untuk yang saudara saksikan video, saudara harus selesaikan. Kenapa? Karena kalau saudara utuh mendengarnya, maka saudara hidupnya akan berubah. Saya percaya. Satu kebohongan itu bisa merusak sejarah hidupmu. Tapi satu kebenaran bisa memberimu hidup yang kekal. Saksikan sampai selesai. Roma 7. Oke, Roma 7 ayat 1. Kalau Rasul Paulus menulis, bagi saya itu luar biasa. Mengapa? Karena saya ini terlibat dalam usaha dan pekerjaan saya itu melibatkan kemampuan marketing, ya. Dan saya tahu apa itu sales talk. Bagaimana mengarahkan atau framing sebuah bahasa sehingga orang ikut permainan kita. Itu sudah biasa. Tetapi waktu saya lihat tulisan Rasul Paulus, dia itu lebih pakar dari saya. Kenapa? Kalau Roma 1 saudara baca, ya kan, saudara akan melihat dia itu mengarahkan dengan sistematis bahwa semua manusia itu sebenarnya berdosa. Manusia itu semuanya bermasalah. Tapi dia akan turun sampai ke solusi. Nah itu adalah sebenarnya kalau mau belajar ilmu marketing sama Rasul Paulus. Karena orang nggak akan beli produk kalau dia nggak ada masalah. Untuk apa? Kasih gratis juga nggak mau. Oleh sebab itu kalau saya mau bilang keselamatan anugerah, saudara juga akan sia-siakan. Kenapa? Karena saudara tidak merasa butuh. Tapi kalau seseorang yang merasa dia nggak tertolong lagi, mungkin hari ini saudara mendengar, saya ini nggak ketolong lagi ini. Saya ini manusia yang sangat parah nih. Maka saudara butuh. Hari ini kita belajar sama-sama. Ayat 1, soalnya Roma 7 dan 8. Hari ini mau baca 2 pasal, saudara. Itu total pasalnya ada, total ayatnya itu ada 50-an. Saudara bayangkan 1 menit, 1 ayat, sudah 50 menit saya cuma baca doang ya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Dalam hal ini tentu hukum Taurat ya, saudara. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya dong? Kalau orang sudah mati, hukum apa yang mau berlaku atas dia lagi? Kalau Anda di pengadilan, dinyatakan bersalah kemudian dihukum mati, padahal sudah jadi jenazah. Hukum itu nggak berlaku. Iya, betul nggak? Jadi orang yang sudah mati, hukum udah nggak berlaku, termasuk hukum Taurat gitu ya. Oleh sebab itu kalau saudara merasa, kenapa saya bergumul terus ya? Dalam hidup saya bergumul terus ini. Di area yang sama saya bergumul terus. Saya bingung kenapa begitu. Apa aku aja ya? Yang lain enggak ya? Enggak usah bingung, saudara. Itu artinya belum mati. Masih bereaksi. Kalau masih bereaksi, berarti belum mati. Ya, ini yang kita mau pelajari supaya teknikalnya kita ngerti. Oh, pantesan kayak gini. Ya kan, Pak Arif paling senang kalau udah ada teknis-teknisnya. Reaksi kimia. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi saudara kalau mau bangun satu relationship yang baru, ya kan, kalau menurut hukum ini, selama suaminya masih ada, nggak bisa. Kenapa? Ayat 3. Ya, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kenapa ya Rasul Paulus menggunakan hukum pernikahan menjelaskan sesuatu ini? Ada apa sebenarnya? Emang soal pernikahan bisa menjelaskan tentang kenapa kita bergumul. Saudara tahu kalau tahun ini adalah tahun daripada berkat tanah perjanjian. Amin. Itu artinya saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dia berhenti berkelana. Dia berhenti mondar-mandir. Dia berhenti keliling-keliling. Dia berhenti bergumul, saudara. Jadi harusnya orang yang masuk ke tanah perjanjian itu sebenarnya yang normalnya itu adalah orang yang sudah settle dan kemudian tidak lagi bergejolak, dia rest. Kalau saudara merasa bergumul, mungkin ada sesuatu yang masih hidup, saudara. Hari ini kita lihat, ya kan, kita nggak pakai pemaksaan, saudara. Mengapa? Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi Tuhan mengeduket kita.
Roh Kudus ada untuk mendidik kita kepada seluruh kebenaran yang memerdekakan kita sepenuhnya. Ya, kita nggak lagi akan bingung-bingung setelah ini kan, kenapa ya bolak-balik begini, terus minggu puji Tuhan dan merasakan saya anak Tuhan, terus balik lagi, kenapa saya seperti bukan anak Tuhan? Hari Minggu, iya kok saya anak Tuhan kok. Terus balik lagi, apa iya? Di sini iya. Terus kok seperti enggak? Iya kok. Bolak-balik begitu doang ya. Itu namanya berkelana, saudara. Kalau mau rest, hari ini saudara santai aja, saudara dengar apa kata Rasul Paulus, bukan kata saya ya. Karena saya nggak ada catatan. Saya cuma ada ayat-ayat dari Alkitab ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kenapa kita bisa mati bagi hukum Taurat? Itu alasannya oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik siapa? Milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Agar kita berbuah bagi Allah itu adalah semua yang kita inginkan, betul nggak? Anak-anak Tuhan itu pengennya berbuah bagi Allah. Secara alamiah, memang itu keinginan setiap anak Tuhan. Tetapi yang jadi pergumulan, kenapa yang saya lakukan justru terbalik. Saya bukannya berbuah bagi Allah, tetapi malah berbuahnya bagi yang lain gitu loh. Kok begitu ya? Itu yang selalu kita tanyakan pada diri sendiri dan nggak pernah dapat jawabannya. Kemudian kita menganggap, nggak apa-apa, tenang saudara, Tuhan nggak melihat itu. Tapi dalam lubuk hati kita paling dalam, meskipun Tuhan nggak melihat keburukan saya, tetapi saya tahu itu nggak benar. Bergumul lagi. Nanti diyakinkan lagi di hari Minggu, enggak, Tuhan melihat engkau sempurna dalam Kristus. Betul juga. Tapi waktu balik lagi, kayaknya nggak betul. Seperti ada sesuatu yang salah, saudara. Oleh sebab itu hari ini, kalau kita baca Rasul Paulus menggunakan hukum pernikahan seperti ini. Bahwa hukum Taurat, yang notabene-nya kalau saudara yang bukan orang Kristen, yang bukan orang percaya, mungkin hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku apa yang saudara yakini saat ini. Semua agama mengajarkan kita berbuat baik soalnya. Kalau kita berbuat baik, kita dapat yang baik. Kalau kita berbuat yang jahat, kita akan terima akibatnya, betul nggak? Nah, selama kita pegang itu, kita nggak bisa terima Yesus. Kenapa? Karena ini laki-laki lain, Yesus ini. Kamu nggak bisa, tanda petik, berzina. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini belum mati. Saat ini belum mati, saudara coba terima anugerah dalam Kristus Yesus. Saudara senang sekali. Tetapi saudara bergejolak terus sampai hari ini. Mengapa? Karena di sini belum mati, saudara. Saudara, saya mau tegaskan ya, ciri-ciri orang mati adalah dia tidak merespon lagi. Kalau dia masih merespon itu belum mati, saudara. Jangan masukin ke peti. Cepat tolong dia, karena dia belum mati. Kalau orang mati, diejek-ejek bisa lawan nggak? Kalau di toel-toel dia bangun nggak? Kalau bangun belum mati berarti. Kalau saudara berbicara soal hukum Taurat, ya kan, apa yang saudara lakukan itu yang akan saudara tuai, apa yang saudara lakukan itu akan menjadikan akibat yang saudara harus terima. Saudara masuk ke ranah sana, nggak pernah selesai di sana. Selama saudara hidup, perkaranya adalah begini, even Rasul Paulus punya keluhan yang sama. Jadi, emang Rasul Paulus mati terhadap hukum Taurat? Secara teknis, selama manusia masih hidup, memang daging masih ada. Kalau daging sudah selesai, perkara yang tadi itu sebenarnya selesai. Ya, tetapi jangan cepat-cepat selesain. Mentang-mentang saya katakan, oh selama hidup ya udah saya akhiri hidup ini. Bukan begitu. Justru dengan adanya daging ini, kita bisa praktis. Jadi sekarang anggaplah kita sekarang sedang praktis, saudara. Karena nanti pasal 8 itu seluruh makhluk menanti-nanti kehadiran kita. Bayangkan. Ini tujuan saudara ada di dunia. Ya. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bayangkan ya saudara, hukum Taurat kok bisa merangsang ya? Ya kan? Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Kita bukan berbuah bagi Tuhan, tetapi berbuah bagi maut.
Kalau kita melayani hukum dosa yang ada di dalam daging hawa nafsu, selama kita masih hidup, kita sibuk ke sana, sebenarnya kita sedang berbuah bagi maut. Tidak akan berujung kepada yang baik, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara diajarkan di dalam Kristus ini sudah selesai semua kan ya. Nyatanya reaksinya masih ada. Memang kita percaya bahwa ini sudah selesai, tetapi nyatanya reaksinya masih ada. Ini yang kita mau settle hari ini, ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara, Yesus mati bagi kita. Kita mati bagi hukum Taurat. Supaya apa? Sepenuhnya kita milik Kristus. Yesus mati bagi kita mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat bukan lagi fokus kita. Kalau hari ini saudara diajak untuk berbuat baik, tidak perlu lagi yang menonton video ya. Kalau suatu hari saudara diajak berbuat baik, charity katakan, bukan diiming-imingin nanti kalau kamu berbuat baik, pahalamu besar. Itu pelecehan. Karena Tuhan menyerahkan reward-nya itu bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan. Karena dia sudah overpay kan. Dia menyerahkannya itu bukan kamu kasih 10, saya kasih 100, bukan. Atau kamu kasih 10, dia kasih 1000, bukan. Kamu kasih 0, dia kasih anaknya. Kamu nggak kasih apa-apa, dia kasih anaknya. Kalau kamu berharap pahala, kamu melecehkan dia. Kamu habiskan nyawamu 100% untuk berbuat charity. Bukan untuk pahala. Terlalu kecil, saudara. Itu yang membedakan kalau saudara berbuat baik menurut hukum atau berbuat baik karena saudara bersyukur. Dengan apa kita bayar? Nggak mungkin. Saudara kasih minus, dia kasih anaknya. Saudara nggak ngerti apa-apa, dia udah kasih. Gimana kita balancing? Nggak mungkin. Selama kita nggak paham itu, dan selama kita belum tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita mati bagi Taurat. Nggak ada urusan lagi sama Taurat. Tapi feeling, pikiran, perasaan masih ada, saudara. Masih ada. Lantas mau diapain? Selama hidup pasti begitu terus. Mau diapain ini, saudara? Ya, oke, kemudian yang mengurung kita katanya. Jadi kita telah mati bagi dia itu maksudnya hukum Taurat tadi yang mengurung kita selama ini. Iya dong, kayak terkurung dong. Hari ini saya sudah berbuat, sudah puas, rasanya sudah dapat kredit nanti di pahalanya, udah tercatat di surga gitu kan ya, udah berbuat baik, besok jahat. Berkurang itu saldonya. Besok harus berbuat baik lagi nih. Atau pelayanan nih. Atau pelayanan. Waduh, saya sudah main musik ya, sudah WL, oke, dapat pahala certain points. Besok berdosa dikit nggak apa-apa, kurang poin ya. Siapa yang bikin catatan itu, saudara? Begitu cross, saudara hutang besar. Ya, kita terkurung. Ujung-ujungnya maut. Oke lah, kita reset argonya mulai hari ini. Besok, lusa, 1 minggu kemudian settlement, minus tetap. Harganya sebuah dosa apa kita nggak tahu. Ya kan? Oleh sebab itu, kebohongan bisa membawa kita kepada kehancuran. Tapi kebenaran bisa membawa saudara kepada kehidupan yang sejati. Bohong itu bisa jadi setengah benar, saudara. Ya, dan itu lebih susah dibedakan. Tapi itu pelecehan. Serius. Coba saya bilang, Pastor Fedri, saya mengasihimu setengah. Pelecehan kan? Mendingan nggak usah ngomong, betul nggak? Pastor Fedri, apa yang pastor katakan, saya percaya setengah. Pelecehan kan? Lebih bagus nggak usah ngomong, nggak usah percaya sama sekali. Itu kalau percaya setengah itu artinya nggak percaya. Betul nggak? Dari 10 poin, 5 saya percaya, berarti kamu nggak percaya saya. Jadi mendingan nggak usah percaya sekalian. Kan begitu ya. Sehingga kita sekarang, ayat 6 di bagian B ya, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat.
Jadi panduan kita bukan lagi yang tadi itu, buku primbon kita itu. Kalau lakuin ini, dapat ini, dapat ini. Nah itu, yang membuat kita itu seperti ada hitungannya. Kalau kita lakukan menurut huruf hukum Taurat, yang tadi itu. Berakhir kepada maut. Tetapi kalau keadaan baru menurut roh, itu berbeda lagi, saudara. Sekarang masalahnya dua-dua ini masih ada selama kita masih bernafas. Dua-dua tetap masih ada. Yang katanya mengurung masih ada, yang menurut roh juga masih ada. Kalau saya lebih simpelnya, apa mungkin itu maksudnya pastor tadi itu hari Minggu itu yang menurut roh. Senin sampai Jumat itu tadi itu, yang mengurung kita balik. Iya, soalnya aktivitas kita. Seperti kita membuat kita robot ya, Senin, oke bangun jam berapa, lakukan aktivitas rutin seperti itu, balik, bolak-balik, tiba-tiba anak udah besar. Terus anak ngapain? Ulangi siklus kita. Dia juga kuliah, ya kan, selesai cari kerja lagi. Bolak-balik ya, ke gereja juga. Ya ikut pola kita lagi, terusin aja. Nanti kalau udah bosan, modif sedikit. Tetapi tetap aja di dalam hukum Taurat yang mengurung kita. Berikutnya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara, kalau belajar di sekolah, makin tahu banyak atau makin tahu dikit? Harusnya banyak ya. Tetapi dokter yang dikatakan makin pintar adalah yang spesialis. Jadi dia fokus di spesialis jantung. Wah, dia pakar sekali di jantung. Sebenarnya semakin spesialis kita semakin limited. Makin di limit. Ya. Dan kemudian kalau kita sudah di limit, kita sepertinya tidak care yang lain ya. Kita care-nya itu aja. Saya spesialis soalnya. Saya rasa semakin kita dikasih tahu, semakin kita terkurung di sana. Dikatakan jangan mengingini, dari sana aja langsung pikir, kata jangan dan mengingini, jangan itu apa? Oh tidak boleh. Ya. Mengingini, apa itu mengingini ya? Cari tahu sampai dapat dan pakar dalam hal mengingini. Jadi disuruh jangan mengingini, makin mengingini. Makin spesialis, Bu. Saya sekarang pakar dalam hal mengingini. Sejak kapan? Sejak dikasih tahu jangan mengingini. Kalau kemarin belum dibilang jangan, saya belum terpikir nih. Ya kan? Jadi kalau misalkan lampu merah di persimpangan jalan, ya kan, itu dibuat sebenarnya untuk baik ya. Supaya tidak terjadi kecelakaan. Maksudnya sangat baik. Dan mulia sekali lampu merah di sana. Mulia, seperti hukum Taurat taruh di sana itu mulia. Tapi bagi kita yang jiwa berkelana ini, kita pengen terobos ya. Kenapa? Bagi kita merah itu berani. Kuning itu jalan lebih cepat. Hijau memang boleh jalan. Tapi saudara gini ya, sebelum ditaruh di persimpangan jalan itu lampu merah, sebelum ada lampu merah, itu siapa cepat dia dapat gitu ya. Bisa kecelakaan? Bisa iya, bisa enggak. Tujuannya taruh lampu merah supaya enggak kecelakaan. Tapi setelah taruh, ada enggak kecelakaan? Tetapi waktu belum ada lampu merah, seliweran, tabrak enggak nabrak, enggak ada hukum kan? Katakanlah enggak tabrakan. Enggak ada yang ditilang, enggak ada hukum. Begitu taruh lampu merah, enggak ada yang tabrakan juga, tapi ada orang dihukum. Kenapa? Terobos. Kan enggak ada kecelakaan. Tapi kenapa dihukum? Karena ada hukum. Tapi kalau enggak ada hukum yang mengatur itu, seliweran aja. Enggak tabrakan juga, ya enggak ada apa-apa. Enggak ada yang namanya tilang. Ini memang manusiawi. Ya. Semakin ditaruh peraturan, semakin pengen explore. Adrenalinnya terpacu. Berikutnya, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Tidak ada tilang.
Dosa itu dosa, tetapi nggak ada efek. Dosa mati, dosa nggak ada efek. Lucu ya, bagus juga sih dosa nggak pakai efek. Tapi selama ada di hukum Taurat nggak bisa kayak gitu. Sorry, semua dicatat. Dulu untung sekolah minggu di sini nggak pakai lagu itu ya. Katanya mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi seperti Tuhan melihat itu benar-benar sangar ya. Wah, pakai tombak. Fedri, nakal, jeder, balik lagi, lihat lagi, berani lagi enggak? Jadi di dunia ini terlalu terbiasa kita dengar yang namanya reward and punishment. Bahkan di perusahaan juga menerapkan, kalau kamu bisa capai sekian, kamu dapat bonus sekian. Kalau kamu nggak bisa capai ini, ada efek ada punishment-nya tentunya. Iya kan? Itu Taurat. Oke, kemudian, tetapi dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ya, saya nggak tahu ya, Rasul Paulus menulis, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Kan dia bilang dia pakarnya hukum Taurat. Tapi dulu dia belum, tanpa hukum Taurat dia hidup. Tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Mungkin ya, si Rasul Paulus ini kan kerjaannya menganiaya orang percaya ya. Waktu dia aniaya, dia merasa itu pahala loh. Awalnya. Ya kan, pastinya begitu. Bayangkan, secara hukum pun bisa membuat orang merasa dia layak membunuh orang. Jadi kalau sampai, saya nggak ngerti bagaimana cara mengajarkan sebuah agama, sampai akhirnya pengajaran itu bisa mengarahkan kepada orang membunuh. Bingung ya, kok bisa sampai ke sana gitu ya. Tapi bersyukur ya, karena Rasul Paulus terhentikan di sana. Dan memang Tuhan langsung berhadapan sama dia. Dalam perjalanan ke Damsik itu kan. Dan totally Rasul Paulus berubah jadi orang yang berbeda sama sekali. Tetapi setelah dia berubah dan berbeda, ini tulisan dia saudara. Dia menjelaskan secara teknis apa yang terjadi dalam diri dia sendiri. Untuk menjelaskan kepada kita semua, setelah sekian ribu tahun, kita baca tulisan dia, itu yang relevan bagi kita. Oh ternyata ini. Ya. Kemudian, ayat 10, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Aku pikir itu memang Tuhan yang ajarkan. Aku pikir memang itu benar ya diajarkan. Supaya saya jadi orang yang baik. Saya menjadi pribadi yang disiplin dan baik sekali. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Tetapi ternyata konsep ini membawa saya malah kepada kematian. Kenapa? Karena gagal. Oleh sebab itu teman-teman yang menyaksikan di video, kita bukan kekurangan orang ngasih tahu kita apa itu berbuat baik kan? Betul kan? Kita bukan kekurangan pasokan informasi bahwa kita harusnya lakukan A, jangan lakukan B. Kita sudah tahu, dikasih tahu pun kita sudah tahu. Enggak dikasih tahu pun kita sudah tahu, tidak perlu sampai agama yang ngajarin apa itu berbuat baik. Masalahnya, kita nggak sanggup. Kita melakukan yang sudah tahu tidak boleh, kita tidak lakukan yang kita sudah tahu harus dilakukan. Makin frustrasi. Setelah tahu makin frustrasi. Kalau nggak tahu masih nggak ada guilty feeling. Setelah tahu makin guilty feeling. Iya kan? Kalau kita ke rumah Pastor Yudi kan, nah ini isi kulkas boleh dimakan ya gitu kan ya. Atau dia pesen, isi kulkas ini jangan disentuh ya, yang lain bebas. Makin pengen sentuh. Kenapa dia nggak boleh ya? Buka dulu deh, lihat dulu. Terawang, raba. Lihat asli nggak gitu ya. Makin penasaran. Tapi Pastor, ini semua boleh ya. Pastor silakan enjoy aja. Ini anggap rumah sendiri. Makin segen kita. Tapi kalau semua boleh, khusus satu nggak boleh. Yang lain kita nggak tengok. Kita lihat yang nggak boleh tadi itu. Kenapa sampai dia pesen nggak boleh?
Ya, itulah kebohongan yang dilempar benih-benihnya oleh iblis dari sejak Hawa. Seluruh buah dalam taman ini, pohon ini, buahnya boleh dimakan. Tapi dia lempar kebohongan, seluruhnya nggak boleh dimakan, bukan? Oh enggak, semuanya boleh, cuman yang satu ini. Nah, yang satu ini, mari kita fokus. Kan begitu? Nah, yang satu ini, saya mau mengatakan sesuatu. Ya, sesungguhnya Tuhan tidak mau kamu makan, karena kalau kamu makan, kamu jadi kayak dia. Nah, sebenarnya kamu nggak mati. Coba lihat dulu. Ya, orang Medan bilang, Cak tengok dulu. Ya, Johnson ya. Cak kau tengok dulu ya, buahnya bagus bukan? Ya, sepertinya membawa pengertian ya. Crash ya. Udah, selamat datang di dunia yang baru. Begitu dimakan, selamat datang di dunia yang baru. Makanya satu kebohongan membawa kematian. Untung ada satu Yesus ini, membawa kehidupan. Kalau satu Adam membawa kita sengsara, untung ada Adam kedua, satu Adam ini. Adam kedua yang membawa kita kepada kehidupan kembali. Amin. Tapi kita ambil Tuhan Yesus, kita terima dia. Kita bersyukur sekali kan gitu kan. Tapi ini yang hukum Taurat ini ngelonjak. Ikutan dia. Ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Lanjut. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Berikutnya. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi udah makin jelas lagi dengan adanya hukum Taurat, yang dosa ini dosa, jelas sekali, jelas ya. Berikutnya, jelas tapi kita lakuin. Udah jelas dosa, lakuin ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Pantesan kita engage sama Tuhan, kita coba cari Tuhan dengan daging kita, berakhir dengan gagal, saudara. Kenapa? Karena daging kita itu bawaannya memang terjual di bawah kuasa dosa. Tergadaikan di bawah dosa. Sedangkan hukum Taurat dan Yesus hal rohani. Entah hukum Taurat ataupun anugerah, saudara hanya bisa tangkap secara rohani. Nggak bisa dengan daging, saudara. Taurat juga. Kalau dibilang jangan membunuh, sebenarnya bisa. Siapa di sini yang pengen membunuh banget? Jangan berzina. Bisa sebenarnya. Jangan membuat bagimu patung, ya kan, yang Taurat itu. Jangan menyembah Allah lain. Jangan, ya, semua yang jangan itu sebenarnya bisa kita lakukan. Sebenarnya bisa, saudara. Bukan nggak bisa. Kalau saudara melihat dari sisi rohani. Kenapa? Menurut saya setelah saudara terima Yesus dalam anugerah, saudara otomatis lakuin ini. Otomatis. Kalau udah ada Yesus, saudara pengen Allah lain. Kalau sudah ada Yesus, saudara pengen mencuri. Pengen membunuh, kan enggak juga. Tetapi kenapa kita anggap kita gagal? Karena kita hitungan di sana. Kalau kita hitungan di sana, ya sudah. Hasil akhirnya minus. Hasil akhirnya gagal. Itu yang jadi persoalan. Kalau kita buat hitungan di sana. Berikut. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Semakin difokusin ke daging ini, kita tahu dalam hati kita yang paling dalam, nggak boleh loh. Iskandar, ini nggak boleh. Tapi pengen lakuin. Akhirnya yang dilakuin yang sebenarnya di dalam hati udah tahu nggak mau. Bukan itu yang harusnya aku buat, tapi aku lakuin. Rasul Paulus pun begitu ternyata. Kenapa? Karena waktu dia tulis ini, dia masih hidup. Iya kan? Mari kita lihat kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki hidup kekal, yang masih ada daging. Oke? Kita sebenarnya pribadi yang punya hidup kekal, tapi masih ada daging. Daging masih beri reaksi. Oleh sebab itu, jangan buat perhitungan di sana. Fokusmu bukan di sana. Selama saudara berjuang dan bergumul, saudara akan berakhir dengan gagal. Masuk ke tanah perjanjian itu berhenti dari pergumulan. Jangan terus berkelana dalam hidup saudara.
Jangan mencoba dengan dagingmu. Kamu pasti gagal. Jadi gimana ya pastor ya? Jadi kita kerja nggak? Kerja. Pasti kerja. Lakuin biasa, normal. Tetapi andalan kita bukan di sini, saudara. Jangan percaya dagingmu. Jangan percaya. Jangan coba. Pasti gagal. Udah pasti. Ya. Kemudian, jadi ayat 16, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi aku tahu ya, sekalipun aku terobos, aku lakukan yang salah itu. Aku tahu sebenarnya hukum Taurat itu baik. Ngasih tahu aku, baik sebenarnya. Ada remindernya, bagus ya. Alarm kalau bunyi kan ngingatin kita, bagus sebenarnya. Tapi kita gagalnya itu yang nggak bagus. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Nah ini poinnya saudara. Kalau saya bilang saudara adalah pribadi yang memiliki hidup kekal tetapi masih punya daging, Rasul Paulus mengatakan, apa yang tadi kita perbuat itu, apa yang dia perbuat juga dalam daging itu, bukan aku lagi yang memperbuat. Dengan cara begitu kita letakkan aja, mati bagi dia. Ya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini kayak kambing hitam ya, dosa kok bukan aku. Karena kalau saudara nggak lepaskan itu, saudara akan bergumul terus. Ini bukan kayak kepribadian ganda itu apa namanya? Bipolar ya. Kalau bahasa-bahasa micin sekarang kan, kayaknya aku bipolar, dikit-dikit bipolar ya. Bahasa-bahasa anak-anak muda ya. Kayaknya aku punya dua kepribadian. Ya kalau mau dibilang ya, itu secara psikologi saya nggak ngerti itu apa. Tetapi setiap orang kita tatap matanya, terobos ke belakang hidupnya. Ada kesedihan di sana. Ada kekecewaan di sana. Ada kesulitan hidup yang sedang dia hadapi. Yang dia pun kalau cerita bahasanya terbatas. Kalau diceritain pun nggak sepenuhnya itu. Karena dia juga nggak tahu lagi, udah mix semua di belakang. Ada yang bahkan ngomong aja udah nggak bisa. Jadi gimana? Tuhan mengasihimu. Saya pun nggak tahu gimana. Mana mungkin seorang pastor bisa selesaikan apa yang dilihat di mata, di belakangnya ada apa, diselesain semua? Enggak mungkin. Tapi Tuhan bisa. Kenapa? Karena Tuhan, kamu bisa bicara dengan kata-kata tak terucap dan dia paham. Luar biasa ya. Kalau kalian bicara sama Pastor Yudi, harus pakai kata-kata yang bisa dipahami. Tolong jangan ngaco gitu. Pastor bla 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 bla. Pastor ngerti enggak ngerti. Tapi sama Tuhan bisa loh, saudara. Sama Pastor Yudi nggak bisa. Ya. Jadi jelas ya. Ini sebenarnya ya, apa yang aku nggak ingin lakukan ternyata aku lakuin. Itu sebenarnya adalah bukan aku lagi. Tapi memang tubuh ini ada dosa. Dan dosa itu yang melakukannya. Oke, berikutnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebagai manusia, ya. Kan di dalam aku sebagai manusia. Saudara, sebagai anak Tuhan sekarang. Anak Tuhan itu, saya pernah tanya kan ya, anak harimau itu harimau bukan? Cuman kan masih kecil ya, anak harimau. Harimau kan? Anak Tuhan? Jangan bikin aliran baru di sini. Anak harimau itu harimau juga ya. Jadi anak Tuhan? Ini direkam, ini GBC ngomong apa? Anak Tuhan, Tuhan juga. Berarti kita Tuhan, jadi aliran baru. Maksud saya, keilahian itu ada di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Tapi kalau sebagai manusia yang ada apa? Dosa. Jadi di mana kebanggaan kita sebagai manusia? Nggak ada, saudara. Nol. Seorang rasul pun mengatakan nggak ada yang baik. Rasul. Terus kita mau ngomong apa sekarang? Berapa persennya rasul kita? Ya kan?
Secara track record pun nggak layak, 1/10-nya rasul pun nggak ada. 1%-nya rasul juga nggak ada. Tapi dia pun mengatakan begitu. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Selama manusia masih hidup, itu tetap akan ada, saudara. Jangan bergumul di sana, saudara. Itu bukan arenamu. Amin. Semoga saudara lega hari ini. Masih ada begini, pastor. Bukan arenamu, saudara. Jangan bergumul di sana. Tapi pastor, udah jangan bahas. Tapi pastor kan aku gagal. Itu manusiamu. Kamu sebagai manusia tuh. Bukan sebagai anak Tuhan. Jadi ini pastor ngajarin aku bipolar. Bukan. Aku ngajarin kamu identitas yang sejatimu. Setelah clear identitas sejatimu ini manusia-manusiamu itu akan berubah. Makanya disebut transformasi. Tapi kalau kamu fokus ke manusiamu, ke anak Tuhanmu itu yang berubah lama-lama. Iya juga, kayaknya nggak mungkin lah, ini GBC memang udah di awang-awang ini anak Tuhan semua, saya kayaknya enggak. Kenapa? Karena terlalu fokus ke daging. Gagal mulu. Terakhir, disqualified diri sendiri. Tapi kalau di sini, lama-lama yang kamu disqualify adalah manusiamu itu. Tertransform tanpa kamu sadar. Effortless. Karena bukan lagi jadi fokus. Tapi jadi tidak menarik juga. Tidak menarik lagi. Semakin fokus kepada identitas yang sejati, ini semakin tidak menarik. Jadi bagaimana ya kalau misalnya semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali yang satu itu. Kemudian kita nggak lihat yang satu itu. Kan selesai. Cuman satu, tapi kalau kamu fokus, habis. Satu aja, tapi kalau fokus, habis. Itu prinsip yang sama kok. Sampai hari ini kalau ada aku sebagai manusia, aku sebagai anak Tuhan, kelihatannya aku sebagai manusia lebih gede. Kenapa? Karena kita engage dengan dunia ini yang notabene-nya memang menuju kepada kehancuran. Mata kita adanya di tubuh. Padahal ada juga mata kita sebagai anak Tuhan. Ada. Tapi kita terlalu fokus sama yang di sini. Kalau sudah fokus, bereaksilah dia. Kalau kita fokus di sini, bereaksi juga loh saudara. Ya. Berikutnya, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lanjut. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. 2 kali ya. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini juga ada identitas. Yang sudah bawaan orok itu, yang berdosa gitu loh, yang bawaannya maunya berdosa terus ini. Ini yang kita mau mati. Ini kita mau mati. Kita hidup sebagai anak Tuhan. Yang ini tadi ini yang kita mau mati. Mati bagi hukum Taurat, mati. Tapi nggak bisa juga selama masih hidup kan. Makanya intinya cuman jangan fokus aja udah. Ini bukan arena kita. Karena Rasul Paulus memberitahu kita, memang teknisnya begitu, saudara. Supaya kita ngerti gitu. Berikutnya, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Berikutnya, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Berikutnya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang, melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara kalau perhatikan pilihan kata-katanya, dia sampai mengatakan anggota tubuh. Ini memang adanya di tubuh semua, dosa ini adanya hanya di tubuh. Sementara identitasmu sebagai anak Tuhan itu adanya di rohmu itu. Rohmu dan roh Tuhan itu bersatu. Harusnya ini yang berkuasa untuk mengubah semua. Tapi selama kita di sini, kita mau ubah ini, kan nggak mungkin. Ngubah ini aja nggak bisa. Ya kan? Ngubah ini aja nggak bisa gitu loh. Kan tawanan, nggak bisa. Kita tertawan di sini. Di sini kita merdeka. Di sini ditawan, di sini merdeka. Kenapa ya kita senang ini ya?
Karena masih hidup di dalam dunia ini, masih memberi reaksi, memberi respon. Berikutnya, aku manusia celaka. Bukan pilihan kata yang bagus ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bicara sebagai tubuh kan. Memang tubuh ini celaka, saudara. Sudah dikasih tahu dari dulu sebenarnya. Cuman kita kan nggak nyadar aja. Udah dikasih tahu loh, ini tulisan bukan tulisan baru. Udah lama. Sebelum saya lahir udah ada ini. Ya kan? Oh ini mekanismenya, ternyata ini teknisnya. Berikutnya, syukur kepada Allah, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Wow, jalan berbarengan ya. Kenapa dia kasih tahu kita bahwa dia jalannya berbarengan? Itu menunjukkan kepada kita agar kita tidak bergumul di sana, tapi kita fokusnya yang kita ubah, yaitu melayani dengan akal budinya, melayani hukum Allah. Kalau di gereja AGF di Medan, tempat saya menggembalakan, tema kami adalah see the unseen. Melihat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Oke? Dan yang tidak kelihatan ini adalah yang tadi akal budi, roh, itu nggak kelihatan. Tetapi yang tubuh insani itu kelihatan. Dan ini sementara. Kita nggak membangun sesuatu yang sementara. Amin? Kita membangun sesuatu yang kekal. Kita nggak membangun yang sementara. Yang sementara ini akan berlalu, saudara. Makanya kemarin saya masih ingat, saya khotbah di sini juga, saya bilang, apa yang kelihatan dijadikan oleh apa yang tidak kelihatan. Jadi kalau surga itu nggak kelihatan oleh mata jasmani, kita bisa minta sesuatu, Tuhan nyatakan dimanifestasikan dalam bentuk kenyataan. Oke, apa yang saya minta, Tuhan jadikan. Begitu jadi, mata bisa melihat, saya bilang jadinya sementara. Saudara bergumul, Tuhan aku butuh rumah, Tuhan aku butuh mobil. Begitu jadi, mobil dan rumah itu adalah hal yang sementara. Tapi itu yang kita gumulkan. Lucu kan? Menggumulkan sesuatu yang bersifat sementara. Karena menurut kita itu kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita berfokus di sana. Kalau misalkan kita terjadi sesuatu masalah yang menurut kita solusinya adalah ini, menurut kita solusinya. Itu sebenarnya membatasi Tuhan. Tapi kita minta spesifiknya begitu. Karena menurut kita itu jawaban paling benar. Ya, berikutnya. Masuk ke 8 ya, Roma 8. Waktunya masih ada ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hore-hore nih pasal 8. Sekarang nggak ada lagi penghukuman. Berikut, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata kita bisa memerdekakan diri, ya kan? Kenapa? Karena dalam Kristus itu kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukumnya dimerdekakan. Oke? Jadi memang kita clear hari ini bahwa hukum dosa, hukum maut itu bukan arena kita lagi sebagai anak Tuhan. Bukan domain kita lagi. Oke? Berikutnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Waduh, bukan kamu yang lakuin. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena maut, karena dosa. Ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini solusi yang saudara, kalau saudara belum terima Yesus, saya mau bilang, saudara harus berjuang. Kenapa? Karena saudara harus membuktikan saudara mampu. Setiap dosa yang saudara lakukan, saudara harus tanggung. Saya juga harus tanggung seharusnya. Tetapi karena saya paham, saya pernah mendengar berita bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi daging. Supaya dosa saya itu bisa dijatuhi hukuman secara daging. Bisa dijatuhi hukuman ke atas tubuh Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan yang jadi manusia, agar menggantikan posisi kita, kamu dan aku. Kalau
saudara mendengar berulang kali berita kayak gitu, mungkin saudara menganggap, aduh biasalah orang Kristen pasti ngajak kita bergabung dalam gengnya dia. Supaya umatnya makin banyak kali. Bukan, ini bukan tentang saudara beragama apa. Ini tentang pribadimu dan Tuhan penciptamu. Selama tidak menjatuhkan hukuman, ya kan, saudara yang harus tanggung sendiri. Dan saya mengasihimu, apalagi Tuhan. Harapan saya setelah ini saudara segera ambil keputusan untuk menerima Yesus menjadi Tuhanmu. Kenapa? Karena itu wujud terbesar pemberian yang bisa diberikan oleh surga. Bukan pergumulanmu diselesaikan, bukan. Tapi memberikan Yesus bagimu itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu minta. Terlalu kecil yang kita minta. Pemulihan keluarga, kesembuhan dari penyakit, itu porsi yang sangat kecil. Kenapa? Keluarga setelah pulih harus meninggalkan dunia ini juga. Penyakit kalau udah sembuh, sampai waktunya juga harus meninggal. Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Hari ini pun dia sudah mati. Nggak mungkin kan, dia udah dibangkitkan oleh Yesus, Lazarus masih hidup sampai hari ini. Nggak mungkin. Mati juga. Bahkan yang bangkit dari kematian pun sudah mati juga. Nggak salah kita membutuhkan itu semua, nggak salah. Kita minta Tuhan mewujudkan itu dalam hidup kita pun nggak salah. Tetapi kita harus menyadari, jauh lebih besar pun dia sudah berikan. Ya. Kemudian, sampai di mana ini? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Clear, selesai, case close untuk daging kita. Betul nggak? Berikutnya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara perhatikan ya, ini tuntutan itu, ya kan, tidak lagi jatuh ke kita. Kenapa? Karena tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dalam kita. Jadi kita ini orang seperti apa? Tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hari ininya kita adalah orang yang harusnya hidup menurut daging, roh bukan menurut daging. Tapi dua-duanya masih ada. Kan dia bukan bilang, udah nggak ada nih, nggak ada. Selama masih hidup pasti ada. Tetapi kita menurut roh. Ya, berikutnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ini berbicara tentang fokus saja. Karena jalannya berbarengan terus ini. Saat fokus ke sini, waduh, feel bad ya. Bergumul terus nih. Fokus ke sini, iya ya, apa yang aku butuh? Semua sudah ada. Apalagi yang aku kejar? Semua udah ada. Fokus ke sini, waduh, masih banyak yang belum ada nih. Tetangga sebelah udah ada, saya belum. Fokus ke sini, waduh, apalagi yang saya butuh? Begitu switch in and out gitu ya. Itu yang saya bilang berkelana. Saudara berkelana secara rohani. Padahal sangat simple. Arahkan matamu tertuju kepada Kristus, selesai sudah. Berikutnya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Memang kalau kita fokus ke roh ini sebenarnya nggak ada yang membinasakan kita sebenarnya. Semuanya adalah hidup dan damai sejahtera. Berikutnya. Sebab keinginan daging adalah apa itu? Perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging memang begitu, saudara. Berikutnya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya tentulah. Ya kan, orang gagal melulu. Kehidupan daging yang akhirnya berkenan sama Allah, itu hanya kehidupan daging Kristus. Kalau mau tahu, ada nggak manusia yang hidup dagingnya itu berkenan? Yesus. Makanya dia bisa menjadi persembahan yang sempurna. Menjadi korban yang sempurna. Korban bukan hewan. Itu hanya simbol. Tapi Yesus yang tidak bercacat itu, secara daging dia sempurna. Berkenan, ini yang disembelih. Ini yang dikorbankan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara dikatakan sebagai orang yang sangat diberkati, luar biasa, apabila saudara bisa mendengar sebuah kabar baik, kemudian saudara meresponi dengan katakan, ya aku mau terima Yesus. Itu berkat yang saya rasa
terbesar dalam hidupmu. Bagi saya nggak ada urusan. Saudara terima itu adalah kehidupan kekalmu. Nggak ada kaitan sama saya sih sebenarnya. Nggak ada conflict of interest ya. Nggak ada kepentingan saya, nggak ada. Saya cuma sampaikan, apalagi kita ketemunya cuma lewat video. Betul nggak? Ya kan? Apalagi kita belum kenal. Ya. Berikutnya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Diulang lagi ya. Bukan dalam daging ya, dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Memang kan ya? Memang, amin. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya saya rasa nggak ada jalan lain selain kita terima Yesus. Roh Kristus ada dalam kita, kita jadi milik Kristus. Kita selesai dengan yang tadi berkelana secara rohani. Berikutnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, berikutnya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu. Bayangkan Yesus bangkit dari antara orang mati, roh itu diam dalam kamu, saudara. Ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekarang teknisnya udah mulai paham. Ketika kita sibuk dengan fokus kita, bahwa kita identitasnya adalah anak Allah dalam Kristus, justru tubuh tadi yang lemah-lemah itu dibangkitkan. Itu teknisnya. Ya, bukan dengan cara di sini berjuang mati-matian di sini. Wah, Tuhan, aku manusia celaka nih. Nggak bisa lagi ya. Tuhan, tolong aku setelah feel good ya, besok berperang lagi. Oke, aku nggak akan gagal. Aku bisa. Aku pikir bisa, pasti bisa. Aku bisa. Itu motivator. Tapi kalau saudara gagal lagi gimana? Jadi sebenarnya nggak ada cara lain selain saudara punya kehidupan roh di sini, dan roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu membangkitkan tubuh yang tadi ini. Barulah terobosannya terjadi sebenarnya. Ya, berikutnya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Berikutnya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati berulang-ulang, saudara. Ya, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oke, berikutnya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berikutnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berikutnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh Tuhan dan roh kita itu menyatu ya saudara. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa ini menderita bersama Dia? Dengan saya mengatakan saudara harus terima Yesus ya. Mungkin reaksi orang macam-macam. Ini ada orang Kristen sedang kristenisasi misalnya. Ya kan? Wah, jangan gitu dong kan gitu ya. Atau kalau di zamannya Yesus menjadi ancaman bagi orang-orang ahli Taurat. Kenapa? Karena ahli Taurat langsung kosong ya. Persembahan tidak perlu lagi ya. Karena korbannya adalah Yesus sendiri. Jadi ini kerjanya apa? Imam-imam. Ancaman bagi mereka. Waduh, banyak orang terancam nih kalau kita cerita, oh Yesus bisa menanggung dosa-dosamu. Enggak semuanya terima, enggak semuanya happy dengar begitu. Dan kita yang sampaikan ini menderita banget ketika kita sampaikan, saudara tolak. Kenapa menderita ya? Rasanya kok saya udah capek-capek ngomong dan bukan untuk saya, untuk kamu sendiri, kamu juga tetap tolak gitu ya. Jadi kalau bagi saya, menderita bersama Kristus itu bukan sesuatu penderitaan yang kita anggap menderita banget gitu ya. Bukan. Tetapi saat kamu bicara, orang nggak mau dengar. Saat kamu mengatakan kebenaran, orang lecehkan. Saat engkau melakukan yang benar, engkau difitnah. Ya tentu. Tapi saudara tahu bahwasanya bukan diri saudara lagi, tapi itu tentang diri saudara dan Kristus. Berikutnya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Berikutnya, sebab dengan sangat rindu, nah ini yang saya mau cerita, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara bisa bayangkan, sejak awal sampai hari ini, seluruh makhluk menantikan ya, dengan sangat rindu, menantikan saat saudara dan saya dinyatakan. Kenapa ya? Seluruh makhluk rindu. Berarti seluruh hewan-hewan di atas muka bumi ini merindukan saatnya saudara dan saya dinyatakan di muka bumi ini. Kenapa? Karena lewat saudara dan saya, dunia bisa berubah. Amin? Dengan adanya saudara dan saya, sebagai anak-anak Allah, ketika itu dinyatakan, tempat kerjamu berubah. Lingkunganmu berubah. Apapun yang kamu kerjakan, berubah total. Orang bingung, ada apa ini? Ini orang siapa ya? Kelihatannya biasa-biasa aja. Kenapa dampaknya luar biasa? Ketika dia selidiki tentang dirimu, dia ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bukan kamu lagi. Karena kamu jadi anak Allah itu kan karena dalam Kristus. Jadi dia nggak akan ketemu siapa kamu, dia ketemu, oh pantas. Kenapa? Ternyata Yesus. Dan itu kita lakukan bukan dengan bergumul kan? Nggak boleh, aku ini anak Yesus, jangan malu-maluin nih. Nggak boleh, ya. Kapan kita nggak gagal? Pasti kita gagal juga. Hari ini kalau orang mengenal kita dengan biasanya ya, artinya kita nggak perlu menjadi orang yang berbeda. Ya, datang ke gereja seperti apa adanya. Tapi kalau memang saudara begitu baik ya, saya lihat di gereja kan nggak ada yang nakal-nakal nih, baik-baik semua. Maksud saya, kalau memang betul kayak begitu, Senin sampai Jumat begitu juga. Sabtu juga. Sabtu juga. Ya, apa yang ada di sini berarti ada di luar. Kenapa? Karena memang itu adalah identitasmu. Jadi bukan keadaan yang mengubahmu. Bukan karena ada di gereja kamu jadi kata orang ya, bukan berarti saudara ada dalam garasi berarti saudara disebut mobil, bukan. Saudara anak Tuhan bukan karena ada di gereja. Waktu saudara di luar juga tetap saudara adalah anak Tuhan, betul nggak? Bukan karena tempatnya sebutanmu jadi berubah. Harusnya saya pastor itu bukan hanya di sini ya. Di tempat kerjaku juga mereka akan panggil pastor kan begitu ya. Tetapi karena saya lebih nyaman bukan pastor, ya mendingan di sini juga nggak pakai pastor. Koyudi gitu. Berikutnya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kalau manusia yang mengakibatkan bumi ini rusak gitu, solusinya manusia juga, sebenarnya. Tapi manusia yang kayak apa? Kan nyatanya kan lebih banyak manusia yang ikut makin merusaknya. Ya, kalau kita terus berfokus ke daging ini, kita juga akan kontribusi merusak bumi ini. Berikutnya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Berikutnya, panjang ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Menunggu kayaknya saatnya harus tiba gitu ya. Berikutnya, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jalan berbarengan, tapi kita tahu kok suatu hari selesai. Suatu hari selesai. Makanya ada doa orang, Tuhan Yesus datanglah segera. Kan begitu kan, pengen selesain gitu kan. Itu frustrasi ya. Kelihatannya sudah frustrasi. Berikutnya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, ini unseen kan? Saya sekarang baca Alkitab semuanya see the unseen, lihat yang tidak kelihatan, lihat yang tidak kelihatan. Kayak gitu aja saya lihat, betul pengharapan aja bukan pengharapan yang dilihat. Karena kalau sudah bisa kelihatan, bukan pengharapan lagi namanya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kan sudah dilihat. Kan gitu ya, berikutnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berikutnya.
Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Anak Tuhan punya fitur ini, saudara. Nggak bisa ngomong pun bisa bicara. Karena Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri, itu berdoa untuk kita. Ini fitur yang nggak dimiliki ya di orang-orang yang biasa. Oke, berikutnya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, saudara dan saya. Berikutnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau ayat ini kan udah biasa kita dengar. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, hal bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi ini bisa dilihat nih. Tapi Allah turut bekerja, saudara bisa lihat nggak? Unseen kan? Fokus kita segala sesuatu. Oh, segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Segala sesuatu. Kita fokusnya segala sesuatunya. Kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini. Kita fokusnya itu. Padahal kan Allah turut bekerja. Turut bekerjanya nggak kelihatan. Betul kan? Di belakang layar, tapi Tuhan bekerja. Harus dikasih tahu nih. Ini teknisnya soalnya. Secara teknis Tuhan bekerja. Tapi fokus kita segala sesuatunya, itu yang pusing. Makanya bergumul terus. Kapan ya Tuhan? Tuhan kapan ya? Kita lupa Allah turut bekerjanya. Kita lupa. Segala sesuatunya kita ingat-ingat. Gimana ini? Habis A kok B ya? Habis B kok C ya? Gitu ya. Padahal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, A, B, C, D, dan seterusnya. Berikutnya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari awal loh saudara ditentukan. Dari sononya udah kayak gitu saudara. Berikutnya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pastor Paul bilang begini, Tuhan tidak di pihak kita. Maksudnya ini adalah God is for you. Bukan God is on your side. Misalnya kamu lakukan kesalahan, dosa-dosa itu, masa Tuhan di pihakmu? Tapi Tuhan ada, meskipun kamu di situ, Tuhan ada bagimu. Ya, bukan berpihak, walaupun kamu berdosa, berpihak sama kamu, bukan. Tetapi anyway ya itu, Tuhan ada bagimu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi ini, ada alasannya. Kenapa kita harus fokusnya sama Tuhan? Karena ia aja tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Betul enggak? Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara dengar Iskandar sudah ngajak untuk terima Yesus. Suatu hari, saudara tolak, katakan tolak ya. Tiba-tiba saudara ketemu saya di kemudian hari nanti. Kok Iskandar bisa ke surga? Lu nggak bisa gugat gua kalau gitu. Gua udah kasih tahu lu terima Yesus hari ini. Betul nggak? Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Nggak bisa. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu ya. Kalau saya yakin, sudah berapa kali saudara dengar, Yesus datang mati untukmu. Siapa yang mau terima, silakan ayo. Sudah diajak berapa kali? Ini sudah kesekian kali. Kalau saudara masih tidak mau, ya ini saatnya saudara. Ya, kenapa? Karena suatu hari saudara nggak bisa menggugat loh. Kok mereka sesimpel itu terima Yesus? Cuma terima Yesus, sesimpel itu. Aduh, tahu gitu gue terima kemarin. Kemarin itu maksudnya hari ini saudara. Mau tepuk tangan silakan. Oke, kemudian Allah yang membenarkan mereka, siapa yang bisa gugat maksudnya kan? Siapakah yang akan menghukum mereka? Berikutnya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Masa Yesus yang hukum kita? Nggak mungkin. Malah dia yang bela kita. Makanya terima Yesus ya saudara ya. Oke, berikutnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Atau pedagang? Enggak, pedang. Enggak ada yang pisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Enggak ada satupun. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selesai. Saudara, kalau baca firman, memang sih belakangan ini saya khotbah seperti ini, saudara. Saya nggak buat catatan karena saya pikir di dalam ayat itu pasti ada catatan. Dan saudara, saya mau stimulate ya, supaya saudara itu penasaran. Roma 7 dan 8 bisa mengubah hidup orang. Apa kabar Roma 1 sampai yang lain? Apa kabar lagi Kejadian sampai Wahyu, saudara? Makanya saya bilang, satu kebenaran bisa mengubah hidup orang. Yang penting itu kebenaran. Tapi kalau kebohongan, satu kebohongan pun merusak hidup orang. Oleh sebab itu, saudara, kebenaran ada di Alkitab. Saudara explore. Izinkan Tuhan berbicara. Ketika dengar khotbah di sini, saudara bukan fokus ke pastornya. Fokus kepada firman Tuhan itu sendiri. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kamu. Membangun kamu. Dan fokus kamu adalah yang tadi itu. Sebagai anak Allah, itu adalah identitasmu yang sejati. Itu yang bangkitkan tubuhmu yang fana tadi ini. Jadi, mari kita berhenti bergumul. Karena itu bukan arena kita. Justru bagian kita adalah masuk ke tanah perjanjian, di mana di sana semua Tuhan sediakan. Yang berlimpah susu dan madu. Apa yang harus kita lakukan? Masuk. Apa yang harus kita lakukan? Masuk. Kita sudah mendengar khotbah berulang-ulang mengarahkan kita kepada Yesus Kristus dan untuk kita bisa rest, bukan untuk bergumul. Sayang sekali ketika anak-anak Tuhan dalam sehari-hari hidupnya itu bergumul terus. Hidup kita bukan untuk bergumul. Amin. Kalau saudara lihat pahlawan-pahlawan iman yang kita hormati semua, kita pikir mereka itu bergumul, ya kan? Rasul Paulus sudah menjelaskan hari ini, bukan hari ini sih, ribuan tahun yang lalu. Hari ini kita baca, secara teknis pun dia mengalami hal yang sama kok. Tetapi dia sudah kasih tahu bahwasanya bukan itu fokus kita, karena itu kita sudah mati bagi hukum Taurat, kita punya hidup dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk saudara yang ada di video, tunggu saya sebentar ya. Kita lakukan perjamuan kudus. Roti di tangan kita. Saya boleh undang semuanya bangkit berdiri. Roti di tangan kita itu adalah simbol atau lambang dari tubuh Kristus. Mengingatkan diri kita sendiri bagaimana Kristus secara daging dia hidup dengan sempurna. Di dalam daging yang katanya tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi daging dia sudah lakukan dengan sempurna kehidupannya. Selama dia ada di dunia sebagai manusia, dia menjadi manusia dalam daging tetapi sempurna, saudara. Dan kesempurnaan itulah yang dia berikan bagi kita. Sehingga hari ini, roti di tangan kita ini menjadi perlambangan. Membuat kita ingat. Karena Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya, kita ingat akan Kristus, bukan ingat akan diri kita. Saudara, saat kita perjamuan kudus, kita harus masuk ke dalam satu gambar, bukan tentang diri kita lagi, tetapi tentang Yesus. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang sempurna ini. Tubuh yang tidak bercacat celah, yang benar-benar sempurna saat engkau menjalani hidupmu di atas muka bumi ini. Engkau sudah lakukan dengan sempurna, dan ini adalah tubuhmu. Saat kami makan roti ini, kami mengingat akan engkau, dan kami mengambil bagian dalam hidupmu yang sempurna itu.
Terima kasih buat kesempurnaan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, makanlah tubuh Kristus. Saudara, di tangan kita ada cawan. Yang kita tahu ini adalah darah Kristus. Saudara, secara medis, darah ini dibutuhkan saat saudara lakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter butuh informasi dari darahmu untuk mengetahui bagaimana keadaanmu hari ini. Bahkan anak siapa kamu bisa dilihat dari darah. Identitasmu ada di dalam darah, DNA-mu ada di dalam darah, nyawamu ada di dalam darah. Tetapi hari ini, yang di tangan kita bukan darah kita sendiri, tetapi darah Kristus. Seperti apa Kristus hari ini, seperti itulah engkau. Bagaimana keadaan tubuh Kristus, seperti itulah tubuhmu sekarang. Ini untuk membuat kita ingat bahwa DNA kita adalah DNA Kristus. Sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu adalah sifat-sifat Kristus. Fokus kita adalah Kristus itu sendiri. Kalau di surga ada para medis, dia mengambil darahmu dan dia periksa, dia akan melihat engkau adalah Kristus sendiri. Dia akan melihat engkau tidak ada sakit penyakit sama sekali. Dan ini adalah kebenaran. Kebenaran memberimu kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang sempurna. Di dalam darahmu ada penyucian. Di dalam darahmu ada identitas kami yang baru. Di dalam darahmu terkandung seluruh sifat-sifat ilahi. Oleh sebab itu hari ini pada saat kami minum dari cawan ini Tuhan, kami melihat diri kami sendiri ada di dalam Kristus Yesus. Aman di dalam Kristus Yesus. Sempurna di dalam Yesus Kristus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada cacat celah, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Karena Tuhan Yesus adalah sempurna. Di dalam nama Yesus minumlah darah Kristus. Untuk saudara-saudara yang menyaksikan di video, hari ini pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada hatimu. Dia memberikan satu penawaran bagimu, saudara. Penawaran yang sesungguhnya dengan sederhana engkau bisa terima, yaitu terimalah bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dari surga datang menjadi manusia, sehingga saat engkau menerima Dia menjadi Tuhanmu, engkau menerima satu posisi yang baru, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Kalau saudara ingin mengambil keputusan, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mari ikutin saya berdoa. Bapa yang baik, hari ini aku telah mendengar tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia, menjadi manusia, menjalani hidup yang sempurna, dan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, mati dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini, aku terima Engkau, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya Roh Kudus tinggal di dalamku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi Tuhanku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kami ucapkan selamat kepada saudara yang baru saja mengikuti kami berdoa. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara bukan orang asing lagi. Ini bukan tentang agama apapun, tetapi ini tentang engkau pulih hubungannya dengan Sang Penciptamu. Karena tidak ada cara lain. Mengandalkan daging kita udah pasti gagal. Dan hal ini adalah hal yang rohani, bukan jasmani. Selamat sekali lagi untuk saudara. Kalau saudara ada di luar kota, bukan di Jakarta, maka saudara silakan mencari gereja yang cocok untuk saudara bisa bertumbuh di sana. Gereja yang sehat, yaitu gereja yang selalu mengajak saudara tertuju matanya kepada Yesus Kristus saja, bukan yang lain. Kalau kita mendengar motivasi itu biasa, tetapi kita mau mendengar kebenaran, bukan kata-kata yang memberi semangat, tetapi kata-kata yang mengandung kebenaran. Dan kebenaran hanya ditemukan dalam Kristus Yesus.
Kalau saudara ada di lingkungan Jakarta, saya undang datang ke rumah saya. God's Beloved Church yang ada di Sampona Strategic ya. Kita ibadah selalu di jam 10 pagi. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan dan wajah kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami dengan caramu sendiri. Oleh sebab itu kami percaya di dalam hati kami Tuhan, Engkau akan terus berbicara. Tidak berhenti sampai pada hari ini, tetapi Engkau terus berbicara. Sehingga identitas kami yang sejati itu adalah menjadi fokus kami Tuhan. Dan roh-Mu yang bersama-sama dengan roh kami, yang memberikan kesaksian bahwa kami adalah anak-anak Allah. Roh yang membangkitkan Engkau dari kematian, itu adalah roh yang membangkitkan tubuh kami yang fana. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami tidak lagi bergumul dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau telah sediakan semuanya, Engkau telah memberkati kami semua, Engkau bahkan memperluas wilayah-wilayah kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur bahwa Engkau ternyata lebih memperhatikan kami, jauh melebihi seperti kami memperhatikan diri kami. Kami sangat-sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera, kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidupmu, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat dari Allah Bapa, katakan, amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.